ritual selamatan, itu adat. Jadi selamatan itu bukan budayanya orang Arab. Jangan diklaim, jangan diaku. Kena apa toh? Digiring dengan agama aja kok sudah takut. Karena kita bodoh. Ya. Di Jawa tidak ada budaya Jawa. Berarti orang Jawa sudah habis. Tinggal fisiknya aja yang Jawa. Moralnya sudah luntur. Masuk kita orang perempuan kalau nggak pakai cadar Tuhan nggak tahu. Itu kan hanya politik aja. Tapi kalau bulan 12 musim hujan nggak bisa ditolak hujan. Ini ribuan hektar nih yang dibutuhkan petani. Nah, kalau dibutuhkan ribuan hektar, juga ribuan hektar juga yang dibabat nih hutan ini. Pemerintah hanya wenang ngatur, tapi nggak wenang nyita milik masyarakat. Pesta demokrasi ya. Uang kan banyak dipakai biaya pesta demokrasi. Orang kecil semua sambat. Kalau ada orang menerima 50.000, 100.000, dianggap melanggar peraturan. Kalau gitu ya silahkan, pilihan jangan pakai uang. Ini sekiranya dikembalikan saja, nggak usah masyarakat yang milih. Rakyat kan punya wakil, biar dipilih wakilnya saja. Oke, Bapak, ini tetap terkait dengan budaya Jawa ya. Jelasnya kan di ilmu Jawa itu memang kaya dengan makna-makna filsafat yang filosofis banget. Ya seperti kita ambil contohnya wayang, itu kan banyak ilmu-ilmu hikmah yang terkandung dalam cerita, dalam pewayangan, termasuk dalam pakaian. Saya yakin seperti beskap, jarik, bangkon itu kan memang punya apa ya, punya filsafat sendiri ya, budaya Jawa. Iya, filsafat Jawa. Iya, mungkin Mbak Arjo bisa sedikit mengupas tentang filsafatnya pakaian Jawa, biar mereka itu yang nggak kenal Jawa itu biar tahu ini itu bukan hanya sekedar pakaian, ini ada maknanya gitu. Iya. Bapak. Monggo. Terima kasih. Memang manusia itu hidup tidak lepas dari budaya. Saya kan sudah sering bilang budaya itu ada 3 faktor besar. Budaya adat, budaya seni, dan budaya spiritual. Budaya adatnya kalau di Jawa, bahasa Jawa, adat bahasa berbahasa, pakaian berpakaian, itu adat. Misalnya ada kegiatan ritual selamatan, itu adat. Jadi selamatan itu bukan budayanya orang Arab. Jangan diklaim, jangan diaku. Terus budaya seni Jawa itu banyak budaya seni. Seni musik, seni suara, seni tari, seni rupa. Kalau di Jawa musiknya Jawa yaitu gamelan yang dinamakan karawitan itu. Itu seni Jawa. Nah, Jawa itu banyak. Tiap daerah punya dialek sendiri-sendiri. Kalau di Jawa Timur ya dulu ada ludruk, sekarang nggak ada. Tinggal tarinya, tari remong. Itu miliknya ludruk. Tari serimpi miliknya seni kedoprak. Nah, seni tari-tari banyak. Kalau saudara kita yang di Ponorogo punya reog, Kediri, Tulungagung punya jaranan, jatilan. Itu budaya seni. Bukan hajrah seni kita Jawa. Nah, karena orang-orang tertentu menyebarkan dan mengembangkan itu, karena orang itu sudah terkena virus Arab, bahaya. Orang Jawa, ya seorang manapun, kalau sudah terkena virus Arab, lupa jati dirinya. Iya. Nah, coba toh, contohnya sekarang ini di kota Tuban, sekabupaten Tuban itu orang Arab hanya berapa? Kok disegani?
padahal dia tamu loh. Pokoknya Iya. Nggak sampai 5% paling itu. nggak Iya. sampai 1% aja nggak ada. Iya. Nah itu kan bukan salahnya pendatang, salah kita sendiri. Kita ini bodoh, nek diomongin sedikit, walah sudah sentuk-sentuk. Percaya sudah. Iya. Kalau takuti sedikit sudah takut. Kalau mencari Tuhan, orangnya masih bisa ditakut-takuti. Dibilang kafir itu saja sudah takut. Sampai mati tidak akan menemukan Tuhan itu apa, di mana, bagaimana, milik siapa, nggak ada, nggak sampai tuh datang ke situ. Ya, kalau Nggak untuk nyampe. urusan budaya kan mereka selalu mengkaitkan dengan agama. Nah. Misalnya membawa musik gambus, javen, akhirnya kan karena jualannya dikaitkan dengan agama, orang-orang di sini kan pada takut. Akhirnya mengikuti budayanya mereka. Benar. Kenapa toh? Digiring dengan agama aja kok sudah takut? Karena kita bodoh. Negara kelihatan besar kokoh, kelihatan dari sudut agama dulu. Kalau kelihatannya agama muncar, agama itu budaya asing, berarti kita lemah. Pendatang itu untuk menawarkan dagangannya sendiri-sendiri. Nah, kita ditawari sedikit saja sudah percaya. Nah, lupa jati diri. Kelihatan muncar atau tidak muncar negara itu kelihatan dari sudut agama, jelas. Misalnya kalau di Jawa Barat tidak ada apa itu Jaipong, nggak ada, kesenian Sunda nggak ada, berarti Jawa Barat sudah punah. Kalau Jawa Tengah ya gitu, nggak ada kerawitan, nggak ada wayang, nggak ada dana. Jawa Tengah berarti ambruk. Ya pokok di Jawa lah. Hilang Jawa sudah. Ya. Di Jawa tidak ada budaya Jawa, berarti orang Jawa sudah habis. Tinggal fisiknya aja yang Jawa, moralnya sudah luntur. Sampai dan selanjutnya. Makanya Bali ditetapkan harus dijaga yang. Ya, jadi mungkin satu-satunya di Indonesia itu Bali yang masih kuat. Kuat. Yang nggak bisa mudah dirusak, nggak bisa. Iya. Makanya saya membenarkan itu. Bali punya peraturan, siapa saja masuk di Bali tidak boleh bersadar, harus pakaian jelas, wajahnya kelihatan. Bagaimana? Masuk kita orang perempuan kalau nggak pakai cadar Tuhan nggak tahu. Itu kan hanya politik aja. Memang kalau di Arab sana kan umumnya orang perempuan nggak boleh pinter, Pak, pada umumnya. Tapi sekarang sudah ada kemajuan, nggak takut ditakut-takuti. Oke, Bapak, ini saya coba beralih topik ini. Seperti sering terjadi waktu tahun-tahun yang lalu, itu setiap mendekati akhir tahun, itu saya lihat, saya amati itu cenderung kejadian bencana itu semakin banyak. Bahkan puncaknya waktu tsunami itu juga akhir tahun, Ya. di bulan Desember. Ya. Jadi saya nggak tahu kenapa di Indonesia itu kok ketika menjelang akhir tahun itu intensitasnya malah naik bencana alam. Saya ingin pendapatnya Warjo mengenai hal ini, mungkin dari sudut pandang ilmu Jawa. Monggo, Bapak. Nggih, matur suwun. Karena gini, Mas. Indonesia ini posisinya di bawah garis khatulistiwa. Iya.
tidak seperti negara-negara lain. Kita punya musim, beberapa musim. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Musim ini di Indonesia pada umumnya ada 3 musim. Nah ini yang saya katakan jitu, itu perhitungan pertanggalan tahun. Ini yang dari ini tahun Masehi. Tahun Masehi ini saya akui dengan jempol. Setiap bulan 11, setiap bulan 12 di Indonesia pasti jatuh tempo musim hujan. Ini sejak dulu, sejak saya kecil, mulai cara maju-majunya bulan 11 dan sampai bulan 12, 3 bulan ini pasti cenderung musim hujan. Nanti setelah bulan 4, 5, 6 musim kemarau sudah. Nggak ada bencana alam kecuali banjir rob. Banjir rob itu banjir samudra itu, atau banjir kadang-kadang bendungan jebol. Tapi bencana alam, kenapa kok pasti datangnya banyak bencana alam kok di akhir tahun? Nek dihitung pakai tahun Masehi. Nah ini, makanya saya ya juga ngacungi jempol tahun ini, karena mulai bulan 11 dan seterusnya ini musim turunnya hujan, musim datangnya angin karena peralihan cuaca. Tapi selain di Indonesia entahlah, tapi di Indonesia kaget orang karena kan sering musim panas terus, pasti itu nggak ada musim badai, ada petir itu kalau bulan 6, 7, 8 nggak ada petir. Jadi musim kalau bencana alam nggak ada banjir. Bulan 6, bulan 7, 8 nggak ada banjir kecuali bendungan yang jebol, bendungan waduk, bendungan kalau itu jebol ya terjadilah banjir itu. Ya sekarang kan banjir di mana-mana. Nah, sekarang sudah mulai di banjir. Sumatera itu terjadi longsoran ya. Antara mana itu kota Medan itu, sama Karo ya. Sumatera, Kalimantan sudah mulai. Yang gini kira-kira kan Bapak, kalau memang banyak seperti kejadian bencana itu, saya dulu tahu waktu kecil itu kan banyak di kampung saya itu ada ruatan ketika mungkin banyak bencana. Apakah istilahnya kalau dalam zaman sekarang yang mungkin zaman modern yang pemikiran orang-orang itu kan mungkin sudah lain dari yang dulu, mungkin sudah agak nggak percaya. Kira-kira kalau misalnya ruatan itu apakah juga efektif gitu Bapak, misalnya untuk menanggulangi atau mengantisipasi biar tidak terjadi bencana gitu? Nah, ruatan itu macam-macam. Biasanya kalau yang ada ruatan kurang hujan, ruatan minta hujan. Tapi kalau bulan 12 musim hujan nggak bisa ditolak. Hujan ini sebetulnya nggak bisa ditolak, paling notok hanya bisa disingkirkan aja. Kalau itu bisa dilakukan, diruat supaya tidak hujan, tidak terjadi bencana gitu. Bencana lah, bencana kalau bencana misalnya angin topan dan itu kan hubungannya dengan iklim satu, dengan keadaan dunia. Misalnya hutan lebat dibabat, bisa juga menjadi bencana. Nah sekarang ini malah Indonesia membutuhkan lahan pertanian baru, berapa ribu hektar itu yang harus dibabat.
Karena apa? Tempat-tempat fasilitas pertanian itu sudah banyak yang didirikan, pabrik, perumahan dan sebagainya. Khususnya di Jawa ini, udah banyak yang hilang. Lahan-lahan pertanian menjadi bangunan, menjadi pabrik. Nah, satu-satunya jalan untuk mengimbangi ini yang masih banyak hutan lebat, wilayahnya luas itu di luar Jawa. Makanya ini pemerintah juga menganjurkan untuk menambah lahan pertanian supaya petani bisa meningkatkan hasil pangan. Nah, terpaksa pemerintah ya buka lahan menjadi lahan pertanian baru. Ini ribuan hektar nih yang dibutuhkan petani. Nah, kalau dibutuhkan ribuan hektar, juga ribuan hektar juga yang dibabat nih hutan ini. Ini bisa menjadi akibat bencana. Ya, tapi mesti ada konsekuensi. Seperti yang kemarin dicanangkan sama Pak Presiden Prabowo tentang pembukaan lahan pertanian seluas 2 juta hektar yang ada di Papua, itu ternyata juga ada sisi negatifnya. Ketika tanah-tanah adat, tanah wilayah itu banyak yang istilahnya diambil alih oleh pemerintah untuk dijadikan lahan tersebut. Komentarnya Mbak Harjo pripun nih tentang masalah ini? Kalau harusnya kan juga bijaksana. Di satu sisi pemerintah kan kepingin menaikkan lumbung padinya, stok pakan Indonesia ini. Kalau saya mengatakan kalau tanah-tanah adat milik adat mau diambil berapa persen itu dibilangi dulu, jangan langsung ada perintah dari atas itu langsung dilakukan, nggak bisa, itu salah. Karena bagaimanapun mengambil milik pribadi, nggak bisa itu. Pemerintah hanya wenang ngatur, tapi nggak wenang nyita milik masyarakat. Iya, katanya untuk kesejahteraan rakyat. Ternyata selama ini yang sambat ya rakyat juga. Contohnya sekarang pesta demokrasi ya. Uang kan banyak dipakai biaya pesta demokrasi. Orang kecil semua sambat. Berapa triliun untuk biaya demokrasi, pilpres, terus pilihan apa itu legislatif sampai pilkada ini berapa triliun. Padahal orang kecil hak pilih aja kadang-kadang diberi orang 50.000, 100.000, ini kucing-kucingan, kan nggak bisa ikut merasakan pestanya. Hanya mah pesta ini ya tipis-tipis ya harus rata. Mosok sing dhuwur radang sing ngisor gak iso ngliwet lho. Malah kalau ada orang menerima 50.000, 100.000 dianggap melanggar peraturan. Kalau gitu ya silahkan, pilihan jangan pakai uang. Politik uang katanya nggak boleh katanya. Tapi ada juga nak memberi uang ini ya kucing-kucingan itu. Sekarang kalau nggak ngasih uang ya malah nggak jadi kok. Nggak jadi. Yang ngasih uang aja belum tentu jadi kok, masih kalah. Tapi kalau saya gini, segini sekiranya dikembalikan saja, nggak usah masyarakat yang milih. Rakyat kan punya wakil, biar dipilih wakilnya saja. Di pusat atau di daerah kan punya wakil. Biar tidak terlalu besar biayanya. Oh itu nanti jadi siapa saja ya orang kecil ya tetap kecil kok. Kalau nggak cari makan sendiri ya nggak akan dapat kok. Kan malah ganggu orang kerja. Biar dipilih kembali wakil rakyat. Kan sudah ada wakilnya di pusat, di daerah. Nah kalau di desa pilihan kepala desa nggak bisa itu diwakili.
Di daerah sekabupaten aja bisa, ada wakilnya. Ya, tapi kan kita sebagai orang yang istilahnya orang yang berkesadaran harusnya kan bisa memilih dengan hati nurani, dengan pikiran jernih, kan tidak serta-merta karena dikasih amplopan terus ikut-ikutan milih ini. Ya. Memang uang itu pengaruh terbesar di dunia, mata uang ini. Malah yang melakukan ini bukan rakyat biasa. Kadang-kadang malah berangkat desa ikut bagi uang. Masyarakat itu di negara, di wilayah, di daerah, masyarakat itu ya elek kepidak, apik ya kepidak, hanya untuk pancatan aja. Kalau sudah mancat naik ya sudah tinggalkan. Oke Bapak, ini sesinya saya bacakan pertanyaan-pertanyaan ini dari beberapa netizen ini, pertanyaan-pertanyaan pendek. Ini saya awali dengan meditasi. Meditasi itu kan diam. Terus kenapa kok harus diam gitu? Tujuan dari diam sendiri itu sebenarnya apa, Bapak? Ya, Apakah diam itu hanya diam mulutnya saja, tidak bicara, atau diam seluruh badannya, tangan, kaki, dan sebagainya gitu? Monggo Bapak. Ya, gini, tentang meditasi harus diam. Meditasi atau bersemedi itu juga ada dua alternatif bagi saya. Kalau diem aja, orang yang melakukan meditasi pasti orang itu sudah punya keyakinan. Kalau nggak punya keyakinan, belum.